Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini part kedua saya menanggapi anak Firanda Abu Abdul Muhsin Firanda, di mana dia belajar nulis untuk menyerang tahlilan. Part pertama dia membawakan tentang larangan tahlilan yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin. Saya sekarang akan menanggapi beliau, anak atau putra dari Firanda ini. Untuk melarang tahlilan, putra Pak Firanda ini mengutip pernyataan Imam Malik yang dikutip juga oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi dengan kitabnya Al-I'tisam ini sering dibawakan oleh orang-orang Wahabi termasuk mendiang Yazid Jawas untuk menyerang orang-orang yang katanya mengerjakan bid'ah, oleh mereka disebut ahli bid'ah. Putra Firanda menjelaskan untuk melarang tahlilan ini, Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik rahimahullah menyatakan dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu liyaum dinan." Apa yang pada hari itu, di hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, berarti sekarang itu sudah bukan agama lagi. Ini untuk menyerang tahlilan. Gini ya, Cong, putra Firanda, Anda membawa-bawa nama Imam Malik rahimahullah. Ada beberapa yang akan saya kritisi dari sini. Pertama, Imam Asy-Syatibi tidak menjelaskan riwayatnya, sanadnya di dalam kitab itu. Langsung bilang, qala Ibnul Majisun sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Aku mendengar Imam Malik berkata, barang siapa yang membuat-buat bid'ah dan dia menganggap itu adalah baik, maka telah menyangka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati kerasulannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum ila akhirih. Maka pas fama lam yakun yauma idzin dinan. Yang hari ini bukan agama, maka seterusnya bukan agama. Gini ya, Jom. Ngutip pernyataan ulama untuk melabeli orang lain, pekerjaan orang lain dengan amaliyah bid'ah, dengan ahli bid'ah. Anda harus lihat-lihat dulu. Gini, selama ini orang-orang Wahabi membid'ahkan masalah kunut. Apakah Anda tidak tahu bahwa Imam Malik rahimahullah ini mensunahkan kunut subuh? Cuman bedanya kalau dengan mazhab Syafi'i, kalau Syafi'i itu setelah ruku, kalau Imam Malik sebelum ruku. Apakah beliau tidak tahu bahwa itu adalah bid'ah? Atau jangan-jangan Imam Malik lagi ngata-ngatain dirinya sendiri. Ini loh saya ahli bid'ah, begitu. Karena mengerjakan sesuatu yang dianggap bid'ah oleh kelompok Anda. Termasuk Ustadz Zainuddin, Ustadz Yazid Jawas, dan banyak lagi. Ketika ditanya bagaimana hukumnya kunut subuh, maka jawabannya, wahai anakku sayang, perkataan sahabat, wahai anakku sayang, kunut subuh adalah bid'ah. Itu ya. Jadi Anda mengutip pernyataannya Imam Malik yang ahli bid'ah, yang mengerjakan bid'ah. Ngapain ente kutip pernyataannya orang yang sesat? Nah, sekarang kembali ke kitab Al-I'tisamnya karangan Asy-Syatibi. Anda tahu siapa yang dimaksud oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam sebagai ahli bid'ah? Karena orang Wahabi gencar selalu menyerang Amaliyah Aswaja yang mengutip pernyataannya Imam Asy-Syatibi. Bid'ah adalah ibaratun an tariqatin muhtara'atin fiddin tudahi syariat atau kama qala Asy-Syatibi, seperti itu. Oke. Kalau Anda tidak tahu, Cong, saya jelaskan. Siapa sebenarnya
oleh Asy-Syatibi yang dianggap ahli bid'ah. Ternyata ente yang dianggap ahli bid'ah. Akidah kelompok ente yang dianggap ahli bid'ah, bukan orang yang ngerjakan tahlilan. Saya jelaskan di sini. Silakan Anda buka Al-I'tisamnya. Ini masih di dalam kitab Al-I'tisam. Jadi kalau Anda mau ngutip Al-I'tisam, jangan nanggung-nanggung baca semuanya. Nah, di sini Imam Asy-Syatibi juga, silakan lihat ya. Al-Faslur Rabi, terus ke bawah. Wa mithaluhu, contohnya fi millatil Islam, dalam agama Islam. Madhabuz zahiriyah adalah madhab orang-orang yang zahiriyah, yang mengartikan nas, mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis secara zahirnya saja, secara letterleknya saja. Tidak mau takwil, tidak mau apa. Ini yang dianggap bid'ah oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi contohnya saya ulang lagi. Wa mithaluhu fil Islami madhhabuz zahiriyah fi isbatil jawarih lirabbi al-munazzahi anin naqais. Termasuk contohnya di dalam agama Islam, yang membuat-buat agama di dalam Islam ini adalah madhabnya orang-orang zahiriyah yang mengartikan Al-Quran dan hadis nas ini dengan secara letterleknya saja, zahiriyahnya saja, menetapkan anggota badan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menetapkan jawari terhadap Allah yang munazzah anil naqais, yang disucikan dari sifat kekurangan. Apa diantaranya? Minal aini, Allah punya mata, ain, wal yadi, Allah punya tangan, wal rijli, Allah punya kaki, wal wajhi, Allah punya muka, al mahsusat, yang bisa dipanca indera, wal jihad, Allah ada di atas langit, ada di aras, bahkan oleh Bapak ente Allah itu ada di luar alam. Wa ghairi dzalika minats tsabiti lil muhdasat, dan sifat-sifat lainnya yang khusus ditetapkan untuk para muhdas ini, para makhluk ini. Paham, Jong? Jadi yang dianggap bid'ah oleh Asy-Syatibi, kitab yang Anda kutip, pernyataannya yang Anda kutip adalah akidah ente. Langsung kita buka lagi. Tetap di dalam kitab Al-I'tisam, karena Anda bawa-bawa nama penjelasan di dalam kitab Al-I'tisam. Nah, selanjutnya juga di halaman 170-nya Imam Asy-Syatibi menjelaskan bid'ah ini ada dua. Ada bid'ah yang mengkufurkan, ada bid'ah yang tidak sampai kufur. Bid'ah yang tidak sampai kufur saja adalah akidah ente. Bid'ah tapi tidak dikufurkan oleh Imam Syatibi. Wa minha ma laisa bikufrin, termasuk bid'ah adalah yang tidak sampai kufur, kal qauli bil jihati, sebagaimana pendapat menetapkan jihad arah bagi Allah Subhanahu wa taala inda jamaatin, menurut pendapatnya golongan ente ini. Wa ingkaril bid'ah, termasuk juga wa ingkaril ijma, termasuk juga mengingkari ijma ulama. Makanya jangan asal ngutip biar tidak jadi gol bunuh diri terhadap ente ya.